Salam, 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 minas salam, ilas salam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema rasa hormat dan perannya dalam sebuah hubungan. Setiap hubungan, entah itu cinta, persahabatan, atau keluarga, sering sekali dimulai dengan keindahan, namun berakhir dengan luka. Sebuah hubungan bermula dari pesona yang memikat, dari hangatnya perhatian, lalu perlahan merosot ke jurang kebosanan, ke jurang pertengkaran, dan ke jurang kehancuran. Pertanyaannya, mengapa begitu banyak hubungan yang berakhir dengan cara yang sama? Karena keindahan sebuah hubungan lahir dari rasa hormat. Dan ketika rasa hormat itu hilang adalah awal dari kehancurannya. Ketika rasa hormat itu pudar, cinta kehilangan nafasnya. Dan kedekatan berubah menjadi beban. Apa itu rasa hormat? Rasa hormat adalah tembok yang tak kasat mata, yang memisahkan identitas kita dari orang lain. Ia adalah batas yang menjaga keutuhan jiwa dan martabat kita. Tanpa rasa hormat, kita kehilangan bentuk dan arah. Rasa hormat seperti pagar yang melingkupi rumah, menandakan mana yang menjadi milik kita dan mana yang bukan. Tidak ada makhluk, baik itu manusia maupun jin, yang dapat menembus pagar ini, selama kita sendiri tidak meruntuhkannya. Satu-satunya cara orang lain dapat melanggar batas kita adalah ketika kita lebih dulu melanggar batas orang lain. Karena itu, tak seorang pun bisa merendahkan kita, kecuali ketika kita lebih dulu menurunkan diri kita dengan melanggar batas penghormatan orang lain. Semakin pudar rasa hormat antar dua orang, semakin kabur identitas keduanya. Hingga mereka melebur menjadi satu bentuk tanpa batas, tanpa kejelasan mana aku dan mana dia. Dalam cinta pun demikian, kita memiliki jati diri kita. Dan orang yang kita cintai juga memiliki dirinya sendiri. Kita hanya boleh bertemu di atas batas tertentu, bukan saling meniadakan diri. Sebab Allah menciptakan kita semua merdeka. Tidak ada yang berhak mengendalikan hidup kita sepenuhnya, dan kita pun tidak berhak
menguasai hidup orang lain seutuhnya. Kita akan mati sendiri dan kita akan dihisab atas perbuatan kita sendiri. Tak seorang pun akan menanggungnya bersama kita, bahkan orang yang paling kita cintai sekalipun. Terus, bagaimana cara menghormati diri kita sendiri? Ada satu jalan saja, hanya satu-satunya jalan, yaitu kita harus menghormati kebebasan orang lain. Cinta kita pada seseorang tidak memberi hak untuk memilikinya. Jika kita memilikinya, berarti itu bukan cinta, melainkan naluri kepemilikan yang liar. Cinta yang benar memberi ruang untuk bernafas, bukan rantai untuk mengekang. Kita hidup di dunia yang sama, namun setiap orang memiliki alamnya sendiri. Dunia batin kita tidak sama dengan dunia batin orang lain. Setiap jiwa memiliki langit dan bumi yang berbeda. Hanya Allah lah sang pemilik sejati, bukan kita. Menghakimi dan mengendalikan. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita atas hidup orang lain, sekalipun atas nama cinta atau kebaikan. Sebab niat kita untuk membantu bisa berubah menjadi upaya membunuh kebebasannya. Dan pada akhirnya membunuh cinta kita sendiri. Kita tidak ditugaskan untuk mengubah manusia. Kita hanya diminta untuk memilih dengan bijak. Jika sejak awal kita mengetahui seseorang itu tidak cocok untuk kita, maka kita jangan berharap bisa mengubahnya nanti. Kita harus menerima apa adanya atau meninggalkannya dengan hormat. Itulah bentuk cinta yang paling dewasa. Karena ketika kita berusaha mengubah seseorang, kita sebenarnya sedang menantang Tuhan, mengambil perannya, dan seakan-akan berkata, "Aku mengetahui yang lebih baik darimu." Aib terbesar adalah mengintai hidup orang lain. Kita tidak boleh bertanya, "Kamu sedang di mana dan dengan siapa?" Bahkan kita tidak boleh menanyakan kepada pasangan kita. Setiap orang memiliki ruang rahasianya yang suci, maka kita harus menghormatinya. Kita tidak boleh bertanya, "Dari mana kamu membeli itu? Berapa harganya?" Kita tidak boleh menilai pakaian orang lain, gaya hidupnya, atau rizkinya.
Karena setiap pertanyaan seperti itu dapat mengikis rasa hormat, baik dari kita maupun dari orang lain. Kita tidak boleh ikut campur dalam urusan yang bukan milik kita. Sebab setiap langkah kita ke wilayah orang lain adalah langkah menjauh dari kedamaian diri kita sendiri. Kita tidak boleh memata-matai. Kita tidak boleh memeriksa ponsel seseorang. Kita tidak boleh mencari tahu hal-hal yang berada di luar jangkauan indera kita. Sebab itu semua adalah bentuk ketidakpercayaan kita pada Allah. Allah telah memberi kita kemampuan melihat sejauh beberapa meter saja. Itulah batas kita. Setiap informasi yang kita cari di luar batas panca indera adalah racun batin. Setiap informasi yang kita cari di luar batas panca indera adalah penyakit batin. Ia akan menumbuhkan rasa takut, rasa cemburu, dan penderitaan. Percayalah, jika Allah ingin memperlihatkan kebenaran pada kita, Allah akan memberikannya dengan cara yang terang, yang jelas, tanpa perlu kita mencarinya dengan curiga. Kita harus mengetahui bahwa orang yang kita cintai, jika ia berubah sepenuhnya menjadi seperti yang kita mau, kita justru akan membencinya. Sebab cinta bukanlah kesamaan, melainkan perbedaan yang saling melengkapi. Dan kita harus mengingat satu rahasia besar kehidupan, yaitu kemuliaan kita tumbuh dari ketidaktahuan orang lain tentang kita. Semakin sedikit mereka tahu, semakin tinggi wibawa kita. Semakin banyak mereka tahu, semakin berkurang hormat mereka. Karena itu kita harus menjaga diri kita dengan diam dan menghormati orang lain dengan jarak. Itulah semuanya adalah sebab kenapa hubungan dimulai dengan keindahan, lalu berakhir dengan kehinaan. Namun, jika kita mampu menghormati diri kita sendiri, menahan rasa ingin tahu kita, dan tidak mencampuri urusan orang lain, maka hubungan kita pasti akan bertahan, bahkan hingga akhir kehidupan. Ya Rab, syukran laka ya Rab.
Salam, salam, salam. Minas salam, ilas salam.